nggak mau kayak ngebantuin, like seriously ngebantuin kita mengejar ketinggalan. Hai guys, jumpa lagi dengan gue Rama Widi. Hari ini hari Minggu, tanggal 19 Januari 2020, 0 derajat di Vienna, dan gue mau ngajak kalian untuk napak tilas ke tempat-tempat yang menoreh memori di hati gue. Stay tune terus, dan ya, mudah-mudahan nggak breakdown ya. Cara ke Wisma atau KBRI itu kalian naik bus 10A dan turun di Cottage Gasse. KBRI dan Wisma itu berada di daerah 19, di distrik 19, which is daerah elit di Vienna, dengan rumah-rumah yang bagus banget. Nah, di rumah kuning belok kiri, lurus terus, itu udah KBRI. Jadi selama gue di Vienna, gue menghabiskan 1,5 tahun pertama itu tinggal sama Pak Dubes, Pak Samudra, di Wisma Indonesia. Dan Wisma Indonesia itu yang pagar warna hijau ini. Gue sangat berterima kasih banget sama Pak Samudra, sekeluarga yang mau nampung gue. Dan gue sangat bersyukur karena dengan tinggal di Wisma, gue tuh bisa latihan piano kapan aja gue mau. Dan terus juga gue bisa latihan perform di depan orang-orang saat ada acara di Wisma atau di KBRI. Gue dulu tinggalnya di lantai 3. Ini Wisma keren banget, yang jelas dalamnya. Dan kalau summer, aduh, sebenarnya tamannya bagus banget kalau dirawat. Dan awal-awal tahun pertama tuh gue ngabisin waktu juga sering banget ke KBRI, karena gue gak kenal orang-orang, belum punya teman, dan gue sangat bersyukur banget. Kembali lagi, Pak Samudro selalu bilang, anggap aja ini seperti rumah sendiri dan kita semua keluarga kamu. Jadi kalau kamu gak ada schedule, kamu main aja ke KBRI. Bener-bener ngerasa diayomi banget. Ya lo bayangin aja, gue dari Jakarta dengan hingar-bingar, terus tiba-tiba harus pindah ke kota ini. Dan by the way, zaman gue kuliah dulu, ini jauh lebih sepi dari sekarang. Hari Sabtu sama Minggu tuh tutup. Kalau sekarang kan masih ada beberapa yang buka. Dan hari biasa pun tutup tuh jam 4 zaman gue dulu. Jadi gue kalau misalnya nggak ada jadwal apa-apa, biasanya gue main ke KBRI. Gue main sama Tante Rini, sama Mbak Sisi dulu sebagai sekretaris Dubes. Dan gue biasanya juga bertenggernya itu di tempat makan mereka berdua di lantai 2, sambil sharing gue mau melakukan hal apa aja sih di Vienna, kuliah apa, dan kalau udah lulus mau jadi apa. Nah, KBRI itu dari Wisma gampang banget, lurus
pojok belok kanan, belokan pertama langsung belok kiri. Gue nggak tahu apa memang benar harus percaya dengan yang namanya suratan. Tapi saat gue datang di Vienna, gue dapat dubes yang suka musik klasik dan sangat open arm banget. Gue selalu bilang sama Pak Samudro sampai sekarang, gue tuh utang budi banget sama beliau sekeluarga, karena sudah memfasilitasi gue untuk latihan, terus untuk perform, dan yang paling penting adalah benar-benar ngebantu banget gue sebagai orang Indonesia. Saat itu gue clueless kesini, gue cuma modal dengkul, bener-bener modal nekat doang. Tapi satu KBRI beneran ngebantu gue. Tante Rini, Mbak Sisi, ada Mas Gonti, ada Mbak Ana, semuanya ngebantu. Dan gue selalu dipantau sama mereka. Terus juga kayak gue bilang, Pak Samudro tuh ngayomi gue banget, udah kayak anaknya sendiri. Yang dimana lo bayangin aja, habis les Jerman, makan siang di Wisma, terus pasti mereka banget ya kayak, kamu udah latihan berapa jam, gimana hari kamu? Dan kalau gue nggak ketemu makan siang, gue biasanya di SMS sama Bu Samudro. Udah bener-bener kayak keluarga. Mereka keluarga kedua gue. Nah, di depan pagar hijau itu KBRI Indonesia di Vienna. Sangat luas, baik luar, dalam maupun belakang. Dan gue nggak tahu zaman sekarang mereka masih ngomongin apa enggak, tapi di gedung ini ada hantu yang terkenal namanya Alexander. Well, actually namanya bukan Alexander, kita semua julukin dia Alexander. Gue biasanya kalau dari KBRI, saat Pak Samudro udah pulang, gue tuh balik ke apartemen lewat jalan ini. Depan belok kanan, terus turunan belok kanan, jalan kaki. Awalnya waktu nyari apartemen di sini tuh, pastinya gue pengennya di kota ya. Cuma Pak Samudro, Bu Samudro, bokap dan nyokap gue bilang jangan di kota. Oke lah kalau di kota kamu deket dari mana-mana. Kalau bisa cari dekat KBRI. Jadi kalau misalnya kamu ada masalah, kamu gampang minta tolongnya sama orang Indonesia. Dan akhirnya gue cari yang dekat sini. Dan bener-bener deket, cuma memang PR sih nanjak ke KBRI-nya dan turun ke apartemen gue. Tapi ya bener-bener deket banget, dan gue I feel like home, seriously, di sini. Mungkin itu yang ngebuat gue susah banget move on dari Vienna. Kerjaan gue kalau misalnya lagi sendu, yes, zaman dulu nggak ada yang namanya galau, tapi ada yang sendu. Itu ngelilingin blok perumahan ini, dan di belakang rumah ini itu ada taman gede banget. Biasanya gue menghabiskan waktu di situ, ngelamun, nangis, ya di situ taman itu. Karena gue kangen banget sama keluarga gue.
saat itu. Dan saat gue mencoba menjadi musisi di sini, oh my god, it's so difficult. Karena semua orang bagus, bukan bagus aja, literally sangat bagus. Even gue saat gue udah lulus pun, untuk dapat job tuh sulit banget karena orkestra tuh hanya butuh satu harpis. Dan di Vienna ini banyak banget harpis yang jauh lebih bagus dari gue. Cuma enaknya kita semua bersaing dengan sportif, nggak ada ngejelek-jelekin atau masuk dari belakang, itu nggak ada. Kalau turun tram, jalan dikit, nah ini apartemen gue yang warna orange. Jadi ada gedung merah sama gedung orange. Nah biasanya gue kalau beli sarapan, beli roti itu diangker, belanja di Billa, tapi dulu bukan Billa, dulu Cilpung. Ini apartemen gue. Sekarang gue udah ada di daerah 8, Josefstrasse. Oh sorry, ini masuk daerah 16. Tapi turun di U6, Josefstrasse, itu tempat gue belanja mingguan. Terutama kalau misalnya gue lagi kangen banget makan Indomie. Karena di toko ini doang yang ngejual Indomie. Nih. Dulu kita nyebutnya franc. I don't know kenapa disebutnya franc. Karena yang punya Chinese dan namanya bukan franc, tapi semua orang mostly bilangnya kalau mau belanja ingredients ke toko franc. Dan itu di sini. Jadi gue nggak tiap minggu juga sih, tiap 2 minggu itu gue beli Indomie, terus gue beli ABC, dan untuk makan siang biasanya gue makan Saigon. Jadi kayak memang kalau di kota kan ada Saigon yang gede, yang utama. Tapi menurut gue yang paling enak adalah Saigon yang di sini di daerah 16, yang lebih kecil. Nah, di depan kita ini. Itu gue biasanya ambil menu M4, itu penuh seperti entamid rice, jadi bebek goreng pakai nasi, dan udah including sop nomor 2. Ini restoran recommended banget, mau yang di kota atau di sini, tapi menurut gue lebih enakan di sini. Sorry, bukan yang toko Kabul, tapi yang ini, yang dulu namanya Frank. Tuh, Asiatische Lebensmittel, jadi bener-bener barang-barang dari Asia. Yip Hin. Jadi pembantunya Dubes dulu, Mbak Muris lo bilangnya ke Frank. Tapi sebenarnya namanya Yip Hin. Ini komplit banget untuk barang-barang Asia. Dan mostly orang Indonesia suka belanja di sini sebelum ada toko Indonesia di daerah Prater. Sekarang setelah turun dari U6 Thalia-Straße, gue mau ngajak kalian lihat ke tempat yang gue selalu datengin sekali setahun dan itu wajib, yaitu ini dia gedungnya, gedung yang ada di situ. Itu MA35. Gue setiap tahun harus kesini untuk perpanjang visa gue, dan nggak boleh telat even 1 hari pun. Kalau misalnya telat, ya bakal fatal akibatnya. Pertama kali gue ke Vienna itu sebenarnya
gue apply belajar bahasa Jerman. Jadi visa yang gue dapat dari kedutaan Austria di Jakarta itu untuk Deutsch course. Dan saat itu gue daftar sendiri. Zaman dulu tuh masih susah banget nyari internet, jadi ke warnet, gue nyari informasi, dan gue daftar, dan bener-bener tektokan sendiri untuk dapetin Bestätigung, jadi surat yang pernyataan kalau memang gue tuh udah bayar dan gue terdaftar di les bahasa Jerman ini. Gue saat itu langsung ngambil yang 4 bulan. Jadi bener-bener intensif banget setiap hari, dari pagi sampai siang. Dan itu namanya Alpha Sprachkurs. Letaknya dekat banget, seberang-seberangan sama Musikverein nih. Bener-bener di seberangnya. Yang dimana itu kinda ngasih gue inspirasi untuk cepet-cepet jago bahasa Jerman biar bisa langsung kuliah. Nah, ini gedung Musikverein yang dimana sekarang itu udah ada tempat toko jual biola, which is di sini. Dan ini kelas gue zaman dulu belajar bahasa Jerman, literally di kaca ini. Jadi gue tuh kalau misalnya lagi les suka ngambilnya di pinggir kaca, karena ya biar bisa ngebayangin lah kalau misalnya gue tuh udah selesai, one day gue bisa main di gedung ini. Tapi sekarang sepertinya Alpha Sprach Institute udah tutup jadi private bankers. Dulu tuh ada 3 lantai, bener-bener di kota banget. Dan kalau sarapan, McDonald's-nya masih ada, tapi Alpha Sprach Institute-nya udah nggak ada. Nah, banyak yang nanya, kenapa sih harus langsung ke Vienna untuk belajar Jerman, yang kan ada tempat les Jerman di Jakarta. Well, gue saat itu gue ngambil intensif 3 bulan yang literally dari pagi sampai sore, bener-bener super intensif. Tapi kendala yang pertama adalah kita ngomong Jerman tuh cuma di kelas, itu satu. Dan kedua, kita pastinya saat istirahat makan siang kita ngomong bahasa Indonesia sama teman, dan pas selesai kurs di rumah kita ngomong bahasa Indonesia. Memang harus sering latihan, bahasa tuh harus dibiasakan. Dan kendala yang ketiga menurut gue personalnya adalah guru-guru yang mengajar saat itu hanya fokus sama anak-anak yang udah bisa bahasa Jerman, yang memang lancar. Dan gue termasuk student yang saat itu nggak lancar bahasa Jermannya, yang dimana ya gue frustasi. Lo bayangin aja, kita tiap hari, dan once lo bolong 1 hari, lo ketinggalan banyak pelajaran, dan guru-guru tuh nggak mau kayak ngebantuin, like seriously ngebantuin kita mengejar ketinggalan. Jadi ya gue pikir, ya buat apa gue lanjutin, orang gue kesini gue bayar mahal untuk belajar bahasa Jerman biar bisa bahasa Jerman, tapi malah guru-gurunya kayak gitu. So gue decide untuk langsung ke Vienna, ini mana mau nggak mau pastinya gue harus ngomong bahasa Jerman dengan terpaksa karena keadaan.
Dan saat gue join Alpha Sprache Institute itu beda banget, karena honestly gue blow on banget bahasa Jermannya saat gue datang. Tapi guru tersebut tetap sabar, bener-bener ngejelasin sama gue. Dan walaupun guru gue yang ini di Alpha, dia nggak mau ngomong bahasa Inggris ya, walaupun dia bisa, ya dia even ngejelasinnya pakai bahasa Jerman, tapi bener-bener sampai gue bisa. Dan di situ gue ngeliat apa memang cara ngajar di Indonesia sama di sini tuh beda banget ya, sampai kayak gitu drastis banget perhatian yang dikasih sama guru. No one knows. Setelah Alpha Sprache Institute, waktu zaman dulu tuh ada lagi booming Deutsche Academy, itu di gedung sini. Dan ya oke lah di sini karena ketemu orang-orang baru. Dan gue ngerasa saat gue join Deutsche Academy itu lebih tertantang, karena mostly ya mungkin karena gue joinnya udah di kelas advance, jadi semuanya bisa ngomong bahasa Jerman dan tertantang untuk lebih fluent sih. Bener-bener di kota dan di depannya Stadspolder. Ini gereja Kristen Protestan yang bahasa Inggris. Dan mereka welcome banget untuk orang-orang pendatang baru atau cuma turis doang yang memang mau ke gereja di sini. Tadi itu gereja gua selama di Vienna, dan gue sering sharing sama teman-teman atau musisi-musisi muda yang mana gue selalu bilang saat gue di Vienna hidup gue tuh sangat super balance, karena dari hari Senin sampai Jumat itu gue kuliah plus gue latihan minimal 7 jam, belum termasuk rehearsal orkestra atau chamber music, itu tiap hari sampai hari Jumat. Dan Jumat malam jam 10 itu mulai party gue sampai ya Minggu subuh. Tapi ya gitu, jam 12 siang gue pasti udah wangi, udah mandi, udah rapi, dan gue udah duduk manis di gereja. Dan bisa bayang itu bener-bener balance-nya seperti itu antara kuliah, kehidupan, dan Tuhan. Kalau yang seumuran gue pasti tahu lah, 10 tahun lalu kita tuh wajib banget punya yang namanya Yahoo Messenger. Dan ya udah deh, kalau gue ke warnet, which is masih sekarang internet cafe, kalau gue udah ke warnet, gue bakal SMS nyokap, terus nyokap bakal online, dan bisa pakai webcam lihat-lihatan. Kalau dulu kayak gitu, kalau sekarang kan bisa FaceTime langsung. Dan terus gue juga nyari-nyari informasi ya sembari gue di warnet ini. Ini sekarang jam 4:30 sore, udah gelap banget kayak gini. Bayangkan gue lulus SMA kesini lagi winter, gloomy, dan tiba-tiba ya semuanya harus sendiri. Puji Tuhan bisa survive, dan ternyata semua hal yang gue lakukan di sini udah berbuah.